Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة في الدين أعزكم الله. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kenikmatan kepada kita semua, nikmat yang tiada terhitung, tiada terhingga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam barisan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Karena sesungguhnya sikap seorang hamba yang bersyukur akan memberikan kebaikan kepada dirinya. Dan sebaliknya, seorang hamba yang kufur atas apa yang telah Allah berikan kepada dirinya, maka akan memberikan kerugian, memberikan sesuatu yang tidak baik kepada dirinya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas telah menyatakan di dalam firman-Nya, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, memaklumkan jika kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya pasti kami akan tambahkan nikmat-nikmat kepada kalian. Namun sebaliknya, manakala kalian kufur, mengingkari atas nikmat yang Allah limpahkan kepada diri kalian, maka sungguhnya azabku, siksaku amatlah pedih, amat keras. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sikap istiqamah kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena sedikit sekali dari hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya,
Wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sehingga manakala seseorang digolongkan ke dalam barisan hamba-hambanya yang pandai bersyukur, maka sesungguhnya ia termasuk kelompok kecil, kelompok yang sedikit. Dan ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang dipilihnya. Ikhwafiddin a'azakumullah, pada kesempatan kajian pada siang hari ini terambil tema tentang sukses di usia muda. Sukses, kalau padanan katanya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya berhasil, beruntung. Itu pengertian sukses. Dan pengertian berhasil ataupun beruntung, konotasi dari kalangan awam, masyarakat luas, adalah sesuatu yang terkait dengan urusan keduniaan. Seseorang dikatakan sukses, maka dia sesungguhnya telah meraup keuntungan, telah mendapatkan keberhasilan di dalam ukuran yang bersifat duniawiyah. Pengertian sukses ini pun manakala kita kaitkan ke dalam beberapa literatur Islam, kita akan dapati misalnya di dalam Lisanul Arab, kata sukses dari kata falaha atau al-falahu atau al-falah, yang maknanya adalah al-fawzu wan najatu wal baqa'u fin na'im wal khair. Sukses berarti al-fawz, dia memperoleh kemenangan. Wan najatu, dia memperoleh keselamatan, keberuntungan. Wal baqa, dia memiliki sifat kekekalan, terus menerus, ada unsur istimrar, berkelanjutan, berkesinambungan. Fin na'imi wal khairi, di dalam mendapatkan kenikmatan ataupun kebaikan. Sehingga sukses adalah merupakan sesuatu yang memiliki unsur raqdul aish, memperoleh kesenangan atau kehidupan, memperoleh kesenangan hidup atau kenikmatan hidup. Ini makna sukses. Di dalam Al-Quran banyak sekali kata-kata sukses kalau kita kaitkan. Seperti misalnya di dalam surat Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Aflah adalah merupakan padanan kata untuk kalimat keberuntungan, kesuksesan. Maka akan kita tarik pemahaman sukses antara masyarakat pada umumnya dan pengertian sukses secara apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya masyarakat awam melihat kesuksesan itu hanyalah yang sifatnya zahir, sifatnya yang kasat mata, terlihat, terasa oleh indera. Yang demikian ini sebagaimana Allah menyatakan
bahwasannya di kalangan orang-orang kafir mereka menilai kesuksesan itu hanyalah hal-hal yang sifatnya zahir, lahir, kenikmatan dunia semata. Dalam surat Ar-Rum ayat ke 6 dan 7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'adallahi la yukhlifullahu wa'dah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan janji Allah, sungguh Allah, terkait janji Allah, Allah sungguh tidak menyalahi janjinya. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tidak mengetahui hal-hal yang sifatnya batin. Hal-hal yang sifatnya di luar kezahiran. Ini kebanyakan manusia. Dan kebanyakan manusia ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Kebanyakan mereka hanya mengetahui hal-hal yang sifatnya zahir minal hayatid dunya, dari kehidupan dunia ini. Wahum anil akhirati hum ghafilun. Adapun hal-hal yang terkait kepada masalah akhirat, mereka pada umumnya termasuk orang-orang yang lalai, yang ghafil. Ini adalah kenyataan yang ada pada masa sekarang, dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan yang demikian ini. Bahwasannya kebanyakan manusia memang lalai dari mengingat tentang kampung akhirat. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Lebih baik bagi kita. Namun sekali lagi, nikmatnya dunia, kenikmatan sesaat yang ada di dunia ini telah melalaikan manusia dari mengingat kampung akhirat. Dan yang demikian ini adalah bukan sifat watak karakter kepribadian dari orang-orang yang beriman. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, sukses tidak ditentukan semata-mata dengan ukuran keduniaan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun tersebut menyebutkan tentang kesuksesan, sungguh sukses orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Di antara ciri daripada orang yang sukses, yang memiliki keberuntungan, kemenangan, adalah di mana orang tersebut termasuk dari kalangan mereka orang-orang yang menunaikan salat secara khusyuk. Itu salah satu barometer seseorang mendapatkan kesuksesan. Manakala seseorang mampu menunaikan salat dengan khusyuk, maka sungguhnya dia telah mendapatkan satu poin kesuksesan dari sekian banyak poin kesuksesan-kesuksesan yang ada. Yaitu mereka yang di dalam salatnya menunaikannya dengan penuh rasa khusyuk. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang dimaksud dengan khusyuk adalah khaifuna sakinun. Khaifun, mereka orang-orang yang merasa takut. Sakinun, mereka orang-orang yang hudu, tenang di dalam menunaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak dalam keadaan tergesa-gesa, tidak dalam keadaan isti'jal, maka
mereka adalah orang-orang yang pandai untuk bisa mengendalikan diri. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang dimaksud khusyu', al-khusyu' khusyu'ul qalb. Khusyu' hati. Dikatakan khusyuk hati karena hati itu mempengaruhi seluruh gerak tubuh. Mempengaruhi keadaan mental seseorang. Sikap mental. Sikap maknanya adalah perubahan-perubahan, gerakan-gerakan yang dilakukan oleh anggota tubuh. Mental berarti sesuatu yang sifatnya non lahiriah, sifatnya psikis. Maka sungguhnya orang yang mampu mengendalikan semua itu ketika dia mampu untuk menanamkan kekhusyuan itu dalam hatinya, sehingga hatinya mampu untuk mengendalikan seluruh anggota tubuhnya. Ini adalah ciri daripada orang yang beruntung, orang yang sukses. Siapapun dia, apakah dia usianya mungkin masih muda, ataupun mungkin usia menurut ukuran dunia sudah lanjut. Maka yang demikian ini, siapapun bisa untuk meraih hal yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang beriman, menjadi orang-orang yang beruntung. Maka salah satu daripada sikap orang yang beruntung, dia akan senantiasa untuk mengail kehidupan ini dalam rangka untuk membekali dirinya menuju kampung akhirat. Hal-hal yang sifatnya ghaibiyah, hal-hal yang sifatnya mungkin tidak bisa dirasakan oleh indera, maka yang demikian ini tetap menjadi tolak ukur bagi seorang yang beriman. Mengumpulkan pahala kehidupan sedemikian banyak untuk persiapan kampung akhirat. Karena itulah sesungguhnya kesuksesan abadi. Di antara sifat orang yang beruntung, yaitu dia senantiasa menjaga solatnya, agar solatnya tetap dalam keadaan khusyuk. Dia datang ke masjid dalam keadaan yang siap untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia berusaha untuk senantiasa melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang figuritas seorang laki-laki yang penuh khusyuk di dalam beribadah, karena dia menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, demikian juga Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, dan lafaz hadis ini adalah lafaz Imam Muslim rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin, salat seorang laki-laki yang ditunaikan secara berjamaah, tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi, itu lebih baik nilainya, lebih baik nilainya dibandingkan apabila dia salat di pasarnya ataupun di rumahnya. Salat berjamaah di masjid lebih baik nilainya daripada apabila seorang laki-laki menunaikan salat itu di pasar atau di rumahnya. Bid'an wa isrina darajatan,
lebih baik lipat 27 derajat. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa. Dan yang demikian itu apabila salah seorang dari mereka pergi ke masjid, kemudian dia berwudu. Fa ahsanal wudu'i, kemudian dia membaguskan wudunya. Membaguskan wudunya, menunaikan wudu tersebut, mengerjakan wudu tersebut sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid. La yuridu illa shalah, tidaklah yang dia inginkan pergi ke masjid tersebut kecuali hanya menginginkan untuk dalam rangka salat. La yanhazuhu illa shalah, dan tidaklah dia menggerakkan bangkitnya tubuh dia dari kediamannya menuju ke masjid, tidak ada yang dia inginkan kecuali untuk salat. Lam yahtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun. Maka tiadalah satu langkah dari langkah-langkah yang dia gerakkan, satu langkah kakinya yang dia gerakkan dari sekian banyak gerakan langkah kaki dia, illa rufi'a lahu biha darajatun, kecuali akan mengangkat dia ke derajat yang lebih tinggi. Wa hutta anhu biha khati'atun, dan satu langkah lagi yang dia tunaikan dalam rangka menuju ke masjid untuk sholat, maka akan menebus satu kesalahan dia. Jadi satu langkah menaikkan derajat dia, langkah yang lain menghapus dosa-dosa dia. Hatta yadkhulal masjidah, sampai kemudian dia masuk masjid. Fa idza dakhalal masjid, dan apabila dia telah masuk ke dalam masjid, kana fi sholati ma kanatis shalah hiya tahbisuhu. Maka ketika dia masuk masjid, dia tunaikan salat masjid, tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian dia tetap berada di tempat tersebut, maka selama dia duduk di tempat tersebut, duduk di majlis tersebut, maka terhitung dia menunaikan salat terus menerus. Dihitung dia menunaikan salat terus menerus sampai datang imam, sampai qomat diperdengarkan. Ini keutamaan orang yang menunaikan ibadah, datang ke masjid dalam rangka untuk salat. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi. Dan selama dia duduk terus di tempat atau di dalam masjid tersebut, di majlisnya, para malaikat mendoakan dia. Para malaikat pun mendoakan dia, mendoakan kalian. Yaquluna, para malaikat mengucapkan doa, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangilah dia, rahmatilah dia. Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya dia. Malam yu'dhi fihi, malam yuhdith fihi. Selama dia tidak mengganggu dan selama dia tidak batal hadas, tidak berhadas,
tidak batal wudunya. Maka terus menerus malaikat mendoakan dia di dalam masjid, yang duduk di dalam masjid menunggu imam tiba. Maka nilai-nilai seperti inilah yang dikejar, yang ingin diraih oleh seorang yang muflih, yang ingin mendapatkan keberuntungan. Nilai-nilai semacam inilah yang dirindukan oleh dia. Meskipun secara duniawiyah sangat sulit sekali untuk bisa dihitung secara eksak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu bentuk pelajaran kepada kita bagaimana mengejar sukses yang sebenarnya. Melalui hadis ini kita mendapatkan pelajaran bagaimana seseorang meraih sesuatu yang nilainya gaib, tetapi itu akan sangat bermanfaat kelak di hari akhirat, karena akan memperberat timbangan kebaikan diri kita. Maka nilai seperti ini yang akan selalu dikejar. Selalu dikejar nilai-nilai ghaibiyah seperti ini. Sehingga salat berjamaah tidak semata-mata karena masalah 27 derajatnya, karena banyak keutamaan-keutamaan lainnya. Di antara keutamaan tersebut adalah dihitungnya setiap langkah kita untuk meningkatkan derajat kita, kedudukan kita. Dan setiap langkah yang lainnya menghapus dosa-dosa kita. Terus menerus demikian. Dan ketika setelah duduk di dalam masjid, kita dihitung melaksanakan sholat terus menerus. Selain itu para malaikat mendoakan kita. Siapa yang tidak ingin didoakan oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala? Dan ini adalah keutamaan. Ini adalah yang disebut dengan sukses. Kebalikan daripada sukses, lawan daripada sukses itu sendiri, bisa kita lihat misalnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflisu?" Tahukah kalian siapakah orang-orang yang al-muflis, yang bangkrut, merugi? Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a. Orang yang bangkrut itu menurut kami, kata para sahabat radhiyallahu anhum, man la dirhama lahu wala mata'. Adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki kekayaan dunia. Kita bisa melihat dari hadis ini bagaimana dunia diposisikan di dalam syariat. Dan kita bisa melihat bagaimana ukuran kesuksesan seseorang tidak semata diukur dari keadaan dunianya. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya kepada para sahabat, kemudian
Apa yang dimaksud orang yang bangkrut, orang yang tidak memiliki apa-apa? Para sahabat mengukur dengan ukuran dunia. Yaitu orang yang tidak memiliki uang, orang yang tidak memiliki kekayaan dunia. Faqala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku, ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wasiyamin wazakatin, yaitu orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala solatnya, membawa pahala puasanya, membawa pahala zakat dia. Wa ya'ti qad syatama hadza, dan dia pun datang pula dengan membawa perbuatan-perbuatan jelek dia. Wa ya'ti qad syatama hadza, dan dia membawa kejelekan dia ketika di dunia, yaitu mencela, suka mencela orang. Ketika di dunia dia suka mencela orang, mencaci maki orang. Wa qadzafa hadza, dan dia menuduh kepada orang-orang yang beriman dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dia ketika membawa di akhirat nanti kesalahan dosa, telah menuduh orang lain dengan tuduhan yang tidak benar. Wa akala mala hadza, dan dia makan harta ini. Ketika di dunia dia memakan harta yang bukan menjadi miliknya. Wa safaka dama hadza, dan dia pernah menumpahkan darah orang lain. Wa daraba hadza, dan dia pernah memukul orang ini. Fa yu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka kemudian pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, kebaikan-kebaikan yang telah dia kumpulkan ketika di dunia tersebut, maka kebaikan-kebaikan dari pahala tersebut, pahala-pahala kebaikan tersebut diberikan kepada orang yang telah dia aniaya. Orang yang dia caci maki, orang yang dia cela, ambil pahalanya diberikan. Orang yang pernah dia tuduh dengan tuduhan yang tidak benar, diambil pahala zakatnya, pahala siamnya, pahala salatnya, diberikan kepada orang yang dia pernah tuduh. Diberikan pahala tersebut kepada orang yang pernah dia pukul. Dan seterusnya. Fa in faniyat hasanatuhu, maka apabila tidak mencukupi pahala kebaikan-kebaikan yang ada pada orang tersebut, sudah habis nih pahalanya untuk membayar, untuk melunasi kezaliman yang pernah dia perbuat ketika di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu, maka ketika tidak cukup lagi pahala kebaikannya, qabla ayyuqda ma alai, sebelum semuanya ini terlunasi, ukhidha min khatayahum, maka kemudian diambil dosa-dosa dari orang yang pernah dianiayanya. Dosa orang yang dianiayanya ini diambil. Kemudian dosa orang yang pernah dipukulnya, diambil dosanya. Faturihat alaih, kemudian dilemparkan dosa itu, dikenakan kepada orang yang membawa pahala zakat, puasa, salatnya ini. Tsumma turiha finnar, kemudian orang yang tadinya membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala siamnya ini, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Karena dia apa? Sudah tidak ada lagi kebaikan pada dirinya. Tidak ada lagi kebaikan pada dirinya. Bahkan ditambahi dengan dosa-dosa orang yang pernah dianiayanya.
dosa-dosa orang yang pernah dizalimi oleh dia, dibebankan kepada dia, maka tidak ada lagi kebaikan. Maka dia yang dilemparkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzu billah. Ini al-muflis, orang yang bangkrut, tidak sukses. Ini orang yang tidak sukses. Maka ikhwan fiddin a'azakumullah, kita lihat di sini perbandingan tentang antara kesuksesan dengan lawannya, sesuatu yang merugikan. Maka dengan hadis-hadis yang demikian kita hendaknya kita bisa mengambil pelajaran. Kemudian kita pun bisa melihat pula ciri orang yang sukses tidak menimbulkan kerugian kepada dirinya, sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, bisa dilihat di dalam surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sebagian mufassir menyatakan demi waktu asar, sesungguhnya manusia lafi, ada lam taukid, sungguh dalam kerugian. Artinya kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, yang dimaksud dengan innal insana ay umumul insan, keumuman manusia. Keumuman manusia. Artinya apa? Artinya keumuman manusia itu mereka hidup dalam keadaan merugi. Bukan tipe-tipe orang sukses. Bukan dalam keadaan orang yang sukses. Lafi khusrin, dan sungguh dalam keadaan merugi. Wa huwa diddur ribhi. Al-khusr yaitu lawan daripada ar-rubh, keberuntungan, kesuksesan. Ini adalah keumuman. Kecuali Allah memberikan pengecualian. Manittasafa bi arba'in sifat. Kepada 4 orang yang memiliki sifat, yaitu orang yang sukses memiliki sifat 4 hal. Wa hadhihi sifatu hiya, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, sifat 4 sifat ini adalah al-ula al-imanu, orang tersebut memiliki iman. Yang kedua, ats-tsaniyatu al-amalu shalih. Orang tersebut melakukan amal saleh. Ats-tsalisatu at-tawasaw bil haqq. Orang tersebut melakukan satu tindakan saling menasehati di dalam hal menetapi kebenaran. Ar-rabi'ah, yang keempat, at-tawasaw bis sabr. Orang tersebut mampu untuk saling menasehati dalam hal kebenaran. Ciri al-iman, al-iman secara bahasa adalah at-tasdiq. At-tasdiq, kejujuran. Adapun secara istilah huwa qawlu bil lisani wa i'tiqadi bil qalbi
wa amalu bil jawarih. Ini iman. Orang yang qaulu bil lisan, mengungkapkan dengan bahasa lisan. Kemudian wa'tiqad bil qalbi, keyakinan di dalam hati, i'tiqad di dalam hati. Wal amalu bil jawarih, dan dia mengamalkan dengan anggota-anggota tubuh. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala dia nyatakan dengan lisan, dia buktikan dengan anggota tubuhnya, dan dia yakini dengan hatinya. Dan iman itu, kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, wa yazidu bitta'ati, akan bertambah iman itu dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyati, dan akan berkurang iman tersebut dengan maksiat. Manakala orang tersebut melakukan maksiat, maka akan berkurang keimanannya. Wa hadza huwa tamamul ilm. Dan ini adalah tamamul ilmi billahi wa bin nabiyhi wa bidinihi. Dan ini adalah kesempurnaan ilmu tentang Allah, tentang nabinya, dan tentang bidinihi, tentang agamanya. Ini ciri orang yang tidak merugi. Dia benar-benar mengaplikasikan iman tersebut sesuai dengan kaidah yang benar. Ciri yang kedua, al-amalu saleh. Orang yang beruntung adalah orang yang beramal saleh. Wa amilus salihati, dan mereka melakukan perbuatan-perbuatan saleh. Dhabit al-amalu saleh, batasan daripada amalus saleh adalah ma tawaffara fihi al-ikhlasi lillah wal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu manakala dia memiliki keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala, dan mutaba'ah li Rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka dia melakukan amal saleh. Jadi dengan demikian orang yang beramal saleh adalah orang yang ikhlas. Orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan kemudian ketika dia kunjung ke Jepang, ada seorang mubalik dari Bandung berkunjung ke Jepang, melihat orang Jepang hidupnya bersih, tertata rapi, buang sampah saja selalu pada tempatnya. Kemudian dia melihat sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak ada di Indonesia. Yang Indonesia adalah mayoritas Islam, muslimin. Ketika dia ke Jepang, dia melihat orang-orang Jepang melakukan amaliyah seperti itu. Hidupnya bersih, tertib. Kemudian dia ambil kesimpulan, Jepang itu lebih soleh, orang-orangnya lebih soleh daripada orang Islam di Indonesia. Kenapa? Karena dia mendefinisikan soleh semata-mata dari segi bahasa. Soleh memang baik. Orang Jepang sudah baik, menyimpan sampah di tempatnya, menaruh sampah di tempatnya, kemudian kebersihan dan seterusnya. Padahal yang namanya amal soleh bukan seperti itu. Amal soleh bukan seperti itu. Orang Jepang membuang sampah di tempatnya bukan dengan keyakinan, bukan dengan atas dasar ikhlas lillahi ta'ala, dan bukan atas dasar mutaba'ah li Rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Kan begitu. Pernah tahu Mubalik Bandung ini? Sudah meninggal orangnya kalau tidak salah. Bang Imad. Seperti itu. Karena mendefinisikan tentang amal soleh tidak berdasarkan apa yang dituntunkan oleh para ulama. Jadi kalau kita ingin melihat amal soleh, ya dhabitnya, ketentuannya, dia harus ikhlas. Orang tersebut harus ikhlas. Kalau orang tersebut harus ikhlas, berarti dia harus apa? Muslim, mukmin. Bukankah begitu? Tidak mungkin orang kafir ikhlas, itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang musyrik ikhlas. Maka orang yang melakukan amal soleh hanyalah seorang yang muslim, mukmin. Dan apa yang dia lakukan harus mutaba'ah li Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak bisa. Salah satu saja hilang, keikhlasannya hilang, atau mutaba'ahnya, ittiba'nya hilang, tidak akan dikatakan itu sebagai amal soleh. Seseorang melakukan amaliyah, ikhlas, dilakukan dengan ikhlas. Tetapi amaliyah yang dia kerjakan dalam rangka untuk peringatan Maulud Nabi. Kalau saya menyebutnya Natalan. Kalau saya menyebutnya Natalan. Ya kan? Bisa dipahami kalau saya menyebut Natalan. Natalitas itu apa artinya? Angka kelahiran, ya kan? Mortalitas angka kematian, natalitas angka kelahiran. Natal itu berarti lahir, bahasa Arabnya Maulud. Ikhlas dia mengerjakan. Tapi apakah perayaan Maulud tersebut sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka meskipun dilakukan dengan ikhlas, tidak akan diterima ibadah seperti itu. Meskipun dalam kerangka untuk ini dakwah, syiar, tidak akan diterima. Dan sebaliknya, dia melakukan amalannya dalam rangka sesuai dengan tuntunan Nabi. Dia sholat, gerakannya, bacaannya, tapi niatnya karena atasannya, niatnya karena orang lain, tidak ikhlas, maka amal ini pun tidak diterima. Maka ikhlas dan ittiba ibaratkan dua sisi mata uang yang harus ada. Tidak boleh tidak ada. Kalau amal seseorang itu ingin dikatakan sebagai amal yang soleh. Kalau ingin dikatakan itu sebagai amal soleh, harus memuat unsur keikhlasan, harus memuat unsur ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekarang ini sedang ngetren. Travel umroh ini sedang ngetren mengarahkan jamaahnya sekedar untuk rekreasi. Tujuan hakikat umroh itu sendiri sudah tidak ada. Sampai ada sebuah travel. Ya namanya travel kan hanya untungnya saja diambil. Travel yang sifatnya duniawiyah ini hanya untuk untungnya saja. Tidak mengarahkan jamaahnya ini benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi. Sampai ada sebuah travel, jamaahnya minta, oh ini jamaahnya sudah kemana-mana ini. Kan biasanya dengan tur ke Turki, ya kan? Kairo, terus kemana lagi? Kan begitu, umroh plus tur. Umroh plus Turki ke Kairo, entah kemana lagi. Ini sampai ada travel mengarahkan jamaahnya ini sudah kemana-mana ini, jamaahnya ini.
Wah, ke Turki sudah, Kairo sudah, kemana sudah. Akhirnya jemaah minta kemana? Ke India. Ya. Jadi sebelum umroh ke India dulu. Ya. Padahal India itu negeri apa? Negeri paganis kan, berhala, Hindu. Kok sampai berani? Mau ibadah ini, mau ibadah. Mau ke tanah suci. Subhanallah. Sampai begitu. Akhirnya terbalik. Yang menjadi semestinya jadi tujuan utama. Yang semestinya itu bonus. Kan tur-tur itu kan bonus saja setelah umroh. Itu sekarang menjadi yang utama kan. Ya seperti kita lah. Ya. Jual rinso, hadiahnya gelas. Ya kan? Ya. Sekarang orang itu beli apa? Beli gelasnya, dapat rinsonya. Iya enggak? Seperti itu. Ya. Kan sebetulnya kita mau beli rinso, beli sabun cuci kan gitu. Dapat gelas. Mestinya kan begitu. Ini sekarang cara berpikir orang sudah terbalik. Ingin dapat gelasnya, rinsonya, penyertanya saja. Kan terbalik. Daripada begitu lebih baik beli gelasnya saja sekalian. Gak usah lagi dapat rinsonya. Ya seperti itulah sekarang umroh itu. Umrohnya jadi dikesampingkan. Kemudian yang utamanya apa? Pikniknya ini. Niatnya sudah rusak. Niatnya sudah rusak. Dan diniatkan ziarah lagi. Ziarah ke India. Subhanallah. Itu orang-orang yang kelebihan uang dan bingung membelanjakan uang. Padahal adwa'us salaf masih menerima dengan senang hati kalau ada kelebihan-kelebihan uang tersebut. Subhanallah, seperti itu keadaannya. Maka yang demikian ini bukanlah merupakan satu amal saleh. Tidak ada tuntunannya, tidak ittiba, walaupun mungkin dia melakukannya dengan ikhlas. Allahul musta'an. Ciri yang keempat, ciri yang ketiga, watawassabil haq. Yusi ba'duhum ba'dha bil haq, saling menasehati antara mereka satu dengan lainnya dalam hal menetapi kebenaran. Wal haqqu yu'rafu minal kitabi was sunnati wa ijma'is salafis salih minas sahabah wa immatit tabi'in wa man ba'dahum. Dan al-haq itu dikenal dari Alkitab was sunnah dan dari ijma' as-salafus salih, dari kalangan para sahabat dan a'immah at-tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka. Falaisal haq fi afkaril bashar, dan bukanlah al-haq itu lahir dari afkar, pemikiran-pemikiran manusia. Ini al-haq. Al-haq itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-haqqu min rabbik. Fala takun minal mumtarin. Fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu adalah dari Rabbmu, dan janganlah sekali-kali kalian menjadi orang-orang yang ragu.
Ini ciri orang yang sukses. Dia mau mengamalkan, menasehati dalam hal kebenaran. Cuma ya kadang-kadang begitu manusia, hati manusia. Ketika proses seseorang menunaikan, saling menasehati kebenaran, kadang-kadang menjadi hal yang tergelincir. Ya. Sikap seorang yang menerima nasihat yang terbaik adalah menerima. Sikap yang terbaik ketika kita menerima nasihat adalah menerima. Kalau kita dinasihati oleh orang, akhi, antum harusnya begini, begini. Oh ya, jazakumullahu khairan ya akhi. Harusnya seperti itu. Meskipun mungkin menasehatinya dengan cara yang tidak baik. Beda antara nanti orang yang berilmu dengan yang tidak dalam menerima nasihat. Orang yang berilmu, walaupun orang yang menyampaikan nasihat itu dengan cara yang tidak baik, dia akan terima nasihatnya. Karena orang yang berilmu tahu mana emas, mana yang palsu. Kan begitu? Ya. Orang yang berilmu tahu kan mana berlian dan mana yang tidak baik. Kan begitu? Paham tidak? Orang yang ahli berlian, meskipun keluar dari binatang yang kotor, ini berlian berharga. Yang diambil apanya? Yang diambil berliannya. Binatang kotornya diapakan? Ya dibiarkan. Begitu juga ketika kita menerima nasihat dengan cara yang mungkin tidak baik. Kamu itu mestinya begini, begini. Ya, jazakumullah khair akhi. Jangan kemudian aku dinasihati, aku sakit hati, caranya enggak benar. Nah, ini yang menyebabkan nasihat tidak masuk ke dalam diri kita. Kenapa? Karena yang diingat itu adalah yang apanya? Yang binatang kotor itu tadi, bukan berliannya. Iya kan? Coba yang diingat berliannya. Ya akhi, jazakumullah khairan. Jangan kemudian, wah, antum kan sudah dinasehati. Iya, ana udah dinasehati, tapi caranya seperti itu. Mana ana bisa menerima? Loh, nasihatnya benar atau tidak? Nasihatnya benar, tapi caranya itu loh. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya pintu kebenaran tertolak dari kita. Pintu kebenaran akhirnya kita tolak. Benar tidak? Apa yang diucapkan oleh orang itu benar atau tidak? Kalau benar, terima saja. Jangan kemudian melihat caranya dia menyampaikan, caranya dia ini itu. Paham tidak? Dan ini banyak para duat yang kemudian nyebrang ke rumah orang lain. Gara-gara apa? Oh, nasihatinya keras sekali. Sudahlah, aku dengan sururi saja. Lembut. Halus. Ya, seperti lelembut. Kalau dengan salafino, ikhwan-ikhwan adwa salaf itu keras-keras. Menasehatinya suaranya lantang. Ya, apalagi kalau dia orang Medan. Wah. Nasihatnya lembut pun tetap nampaknya kasar kan gitu. Ini yang menyebabkan akhirnya kebenaran itu oleh kita ditolak. Karena kita melihat ada sesuatu lain yang tidak baik. Nah, yang tidak baik itu yang kita lihat. Nah, ketika kita menerima nasihat, sudahlah terima. Jazakumullahu khairan ya akhi. Antum sudah memperhatikan ana. Antum sudah menasehati ana. Doakan ana supaya ana bisa melaksanakan apa yang dinasehatkan oleh antum. Kan enak. Kalau ana belum mampu, tolong bantu ana.
Kan begitu? Kamu itu jangan pakai kopiah hitam kayak songkok itu. Gak umum di kalangan salafiyin. Ya, nasihatnya akhi anak terima. Tapi kan lebih bagus kalau ada jalan keluarnya. Jalan keluarnya bagaimana akhi? Ini contoh saja. Contoh. Kalau ada yang benar ya diterima yang benarnya. Jadi terima nasihat itu. Ketika kita bisa menerima nasihat, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Lihat pengusaha-pengusaha sukses. Salah satu kunci kesuksesannya kan menerima advice dari yang lain kan. Advice kalau bahasa kita kan nasihat. Kan begitu. Hidup kita akan baik, hidup kita akan mulia. Manakala kita menerima nasihat itu dengan lapang dada, plong. Kalaupun yang dinasehatkan kepada kita tidak benar, apa salahnya menerima nasihat? Meskipun apa yang dituduhkan kepada kita, yang dinasihatkan kepada kita, kita tidak melakukannya. Tapi apa sih salahnya kalau kita menerima kebenaran? Apa sih salahnya kita kalau menerima nasihat? Kan begitu. Ya. Kalau tidak benar, ya sudah. Kita tidak melakukannya kok. Tapi nasihatnya kita terima. Jangan kemudian, anak tidak melakukannya. Wah. Kalau tidak terima, kita tidak melakukannya, tidak berbuat, ya sudah terima nasihatnya saja. Tidak ada ruginya kita menerima nasihat. Ya. Kalau kita seperti itu, hidup kita sakinah, tenang. Ya. Tidak was-was, tidak takut menerima kritik, ya tidak. Kata orang, antum digoyang. Ya dia kan tidak lihat yang menggoyang itu sedang di mana aku ini. Aku sedang di kursi goyang, digoyang ya tambah enak. Itu hidup kita itu seperti itu. Iya kan? Kamu kok sering sekali dinasihati? Memang saya ini senang kebenaran. Kalau ada yang menasihati, Masya Allah. Artinya ada orang yang memperhatikan kita, kan begitu. Jadi bukan kemudian orang yang dinasihati itu orang yang rendah. Bukan. Karena ciri daripada orang yang sukses, orang yang tidak merugi adalah apa? Tawasau bil haq. Saling menasehati dalam hal kebenaran. Itu cirinya. Justru kalau orang diam-diam saja tidak pernah menasehati, ini diragukan. Ini diragukan. Jadi jangan pobi dengan istilah apa? Nasihat. Demikian juga para santri. Kamu udah dinasehati oleh ustadzmu ya? Kesannya kan negatif nasihat itu. Iya kan? Kamu tadi dipanggil ustadzmu, dinasehati ya? Kesannya negatif nasihat itu. Padahal nasihat itu adalah ciri daripada orang-orang yang sukses. Harusnya bangga santri itu dinasehati ustadznya. Demikian juga ustadznya dinasehati oleh ikhwahnya yang lain. Itu menunjukkan kepedulian, menunjukkan perhatian. Dinasehati. Daripada lebih bagus nasihat kan? Karena dengan nasihat itu akan memperkecil, meminimalisir omongan-omongan yang tidak perlu di belakang kita. Jangan falsafahnya seperti belangkon. Tahu belangkon? Tahu belangkon enggak? Topi Jawa itu loh. Yang di belakangnya ada apanya? Di depannya iya, tapi di belakangnya gumpel. Jangan seperti itu. Di depan ustadznya, iya ustadz. Tapi setelah di belakang ustadz,
Ustadz itu gini gitu. Ustadznya beli mesin cuci aja diomong kemana-mana. Ustadz kok beli mesin cuci? Tidak zuhud. Ustadz kok beli mesin cuci? Nggak zuhud. Mbok seperti Fatimah radhiyallahu anha ketika meminta kepada Nabi SAW pembantu. Apa yang dinasihatkan kepada Nabi? Mbok seperti itu. Istri Ustadz itu. Wah, ini kok malah minta mesin cuci. Gak zuhud. Ya akhi. Nah, daripada membicarakan sesuatu di belakang orangnya kan lebih bagus. Kan nanti ada penjelasan dari ustadznya kenapa ana beli mesin cuci. Kan begitu. Mau mesin cuci yang bisa berbicara juga tidak mampu. Kan begitu. Kan ada penjelasan-penjelasannya. Sementara mesin cuci yang ada tenaganya sudah berkurang. Maklumlah namanya anak ustadz setiap tahun keluar. Nah kalau tidak dibantu dengan mesin, apa antum kemudian mau kalau ustadznya datang terlambat mengajar? Nah kan ada penjelasan. Ada penjelasan. Oh gitu toh Ustaz, pengaruhnya ke dakwah ya? Iya. Nah, baru kena hatinya. Ustaz beli mesin cuci apa? Ya biasa yang murah saja, Sanken. Yang mahal dikit Ustaz, kita tambahin biayanya. Wah, kamu malah mendukung. Ini kalau ada tawasau bil haq. Terbuka kita. Diajari oleh agama ini untuk kemudian lepas, terbuka, lapang. Tentunya dengan adab-adab. Ikhwah menasihati ustadznya tentu ada adabnya. Demikian juga ustadz menasihati ikhwah ada adabnya. Masing-masing memiliki etika bagaimana menanamkan agar tawasau bil haq, tanasuh. Tanasuh tersebut saling menasihati itu bisa berjalan dengan baik. Maka ikhwah fiddin a'azakumullah, ciri daripada orang yang sukses tersebut adalah orang yang mengamalkan demikian, mengamalkan saling menasehati dalam hal menetapi kebenaran. Yang keempat, watawassaw bis sabr. Ciri daripada orang yang memiliki keberuntungan yaitu dia saling menasehati dalam hal kesabaran. Kata Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala, as-sabru lughatan, sabar secara bahasa adalah al-habsu wal man'u. Sabar secara bahasa artinya al-habsu, penjara. Wal man'u, cegah, mencegah. Kenapa demikian? Karena orang yang sabar, dia mampu mengkerangkeng istilahnya. Memenjara sesuatu yang ingin dia lontarkan. Apa yang dilontarkan? Misalnya amarah, kemurkaan, sikap zalim. Manakala dia ingin menumpahkan semua amarahnya, kemudian dia memiliki sikap sabar, maka amarah yang akan tumpah itu dia kerangkeng, dia penjara. Sehingga apa? Sehingga tidak keluar. Kemudian dia menahan diri, tercegah untuk keluar amarahnya itu. Itu as-sabr.
Secara istilah huwa habsul lisan ani tasyakki wa tasyakhut. Seseorang yang mampu menjaga lisannya dari keluh kesah, gundah gulana, dari sikap amarah, wa nafsi anil jaza, dan dia mampu menahan dirinya, jiwanya, nafasnya dari hal-hal yang tidak perlu, tidak baik. Wal jawarih an latfil khudud wasyaqqil juyub, dan anggota tubuhnya dari menampar-nampar muka dan merobek-robek kain. Dalam hal ini merobek-robek kantung ataupun pakaian. Ini adalah sabar. Karena dulu orang-orang jahiliyah apabila ditimpa kematian salah satu saudaranya, dia menampar-nampar pipinya, dia merobek-robek pakaiannya. Dan ini menunjukkan ketidaksabaran dia ketika menerima musibah kematian. Maka seorang yang sabar, dia mampu menahan anggota tubuhnya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi menurut definisi Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, ada 3 faktor seseorang bisa dikatakan sabar. Manakala dia habsul lisan, habsun nafs, dan habsu bil jawarih, dengan jawarihnya. Dia mampu menahan lisannya, dia mampu untuk menahan amarah jiwanya, dia mampu untuk menahan anggota tubuhnya. Menahan diri hawa nafsunya, menahan diri lisannya, menahan diri anggota tubuhnya. Mampu menahan jiwanya untuk tidak melampiaskan kemarahan di antaranya. Menahan lisannya untuk tidak mengatakan sesuatu. Orang yang ditimpa sakit, dia mengomel, berkata-kata ketus, bahkan mengatakan, ya Allah tidak adil dan seterusnya. Ini namanya lisannya tidak sabar. Dan anggota tubuhnya tidak melakukan sesuatu yang tidak baik. Entah itu tangannya, entah itu kakinya. Manakala orang sabar, maka dia mampu menahan 3 komponen di dalam dirinya. Menahan jiwanya, dia redam amarah itu. An-nafs pada dirinya, dia redam. Menahan lisannya. Ketika dia dimarahi orang lain, inginnya dia menyampaikan kalimat-kalimat bantahan, tapi dia menahan diri, lisannya dia tahan. Ketika dia dipukul orang lain, inginnya dia membalas, tapi dia sabar, tahan tangannya untuk tidak membalas. Itu sabar. Jadi seluruh anggota terkendali. Anggota tubuh kita terkendali. Dan bukan orang yang sabar. Ketika dia menghadapi masalah, kemudian masalahnya rumit, kemudian dia marah-marah. Dia tidak menampakkan marah, dia tidak menampakkan lisannya mengucapkan kalimat-kalimat amarah, tapi dia keluar rumah sambil apa? Tangannya ambil daun pintu, buak, ya. Pintu ditutup dengan keras-keras. Cebet. Ini enggak sabar. Karena unsur kesabaran itu apa tadi? 3 itu tadi. Mampu mengkerangkeng 3 itu tadi, sabar. Ini penting. Dan orang yang tidak sabar juga, lisannya tidak mampu untuk dia kendalikan. Kan ada orang nyuruh sabar tapi dia sendiri tidak sabar, ya enggak?
Istrinya bilang, "Bah, gini. Sabar toh ya." "Bah, cepetan dikit dong, Bah. Sabar toh ya." Nyuruh orang lain sabar tapi dirinya tidak sabar. Ada tidak yang seperti itu? Ada tidak? Nah, yang bilang ada ini curiga ini. Orang yang sabar adalah ciri dari orang yang bisa mendapatkan kesuksesan. Orang yang sabar, orang yang bisa mendapatkan kesuksesan. Karena ciri daripada orang yang beruntung adalah orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka yang memiliki iman, mereka memiliki kemampuan untuk melakukan amal saleh, mereka suka tanasuh, saling menasehati dalam hal menetapi kebenaran, dan mereka yang saling menasehati dalam hal untuk menetapi kesabaran. Dan para ulama membagi sabar. Ada sabar dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sikap istiqamah. Sabar menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk-bentuk macam-macam kesabaran. Sabar untuk menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pun memerlukan kesabaran. Sabar dalam hal masalah taat kepada Allah. Kalau orang tidak sabar, misalnya sholat jamaah. Sholat jamaah itu perlu kesabaran tidak? Perlu. Kalau tidak sabar, maka seminggu dia sholat jamaah, hari-hari berikutnya dia akan melalaikan. Tidak sabar. Jadi ketaatan kepada Allah memerlukan kesabaran. Agar ketaatan itu terus bisa berkesinambungan. Tanpa kesabaran, ketaatan itu akan terhenti. Demikian juga menghindari maksiat itu pun perlu kesabaran. Dan contoh kesabaran dalam menghindari maksiat adalah sebagaimana peristiwa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang dibujuk oleh wanita bangsawan. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam demikian sabar untuk tidak terjatuh kepada kemaksiatan. Dan sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sabar. Maka di sini Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala menyebutkan bahwasannya di kalangan ahlul ilm ada 3 bentuk kesabaran. Yang pertama, al-awwal sabrun ala ta'atillah. Sabar dalam rangka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sabrun an maksiatillah. Sabar dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Sabar dalam menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan berbekal surat Al-Asr ini, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Tentunya dengan tingkat kemampuan kita masing-masing. Dalam skup yang kecil,
Ketika kita membina rumah tangga kita, 4 contoh ini misalnya kita amalkan dalam kehidupan rumah tangga kita, akan sukses tidak rumah tangga kita? Insya Allah akan sukses. Bagaimana tidak akan mungkin sukses? Suaminya sabar, istrinya sabar. Ya tidak? Sukses tidak? Suaminya senang kebenaran, istrinya senang kebenaran. Keduanya mau saling menasehati dan menerima kalau dinasehati. Sukses tidak? Sukses. Suami istrinya beriman, semua beriman. Sukses tidak? Sukses. Semuanya melakukan amal soleh. Istrinya melakukan amal soleh, dia bekerja di rumah dengan sebaik-baiknya. Ada pakaian kotor suaminya, dia cucikan, itu sebagai bagian dari amal solehnya. Suaminya juga melakukan amal soleh, dia berikhtiar, berusaha, mencari rezeki. Sukses tidak yang demikian? Sukses. Rumah tangga yang sukses. Dengan berbekal surat Al-Asr. Karena ini adalah tanda-tanda sikap-sikap dari orang yang akan mendapatkan kesuksesan. Karena keumuman manusia itu adalah dalam keadaan rugi, dalam keadaan tidak sukses. Kecuali orang-orang yang memiliki 4 kriteria itu tadi. Sehingga dengan demikian, insya Allah keharmonisan rumah tangga pun akan terjaga. Ya. Jangan dikira peran istri itu tidak penting. Ya. Jangan dikira peran istri itu tidak penting. Seorang mubaligh bisa datang tepat waktu, ngajar, menyampaikan ceramahnya tepat waktu, dilihat berpenampilan bagus. Jangan dikira itu bukan karena peran orang di balik layar. Coba biarkan saja pakaiannya nggak dicuci, nggak disetrika. Wah, ini udah jamnya, mana pakaiannya? Itu masih kotor. Wah, sudah. Berarti peran siapa itu? Peran siapa itu? Peran istri, bukan peran mesin cuci. Baik, khair insyaallah. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Sudah masuk waktu asar. Mudah-mudahan yang Anda sampaikan meskipun sedikit bisa bermanfaat untuk kita semua, menjadi orang-orang yang sukses. Sedikit ingin saya tambahkan. Perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Di dalam Majmu' Fatawa yang saya nukil dari kitab Al-Hujjajul Qawiyah. Wa hajatul 'abdi ila risalati 'azamu bikatsirin min hajatil marid ila tabib. Kebutuhan seorang hamba kepada risalah. Artinya kepada Al-Quran was Sunnah dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih besar, lebih banyak dibandingkan kebutuhan seorang yang sakit kepada dokter. Fa inna akhirah ma yuqaddaru bi'adami at-tabib, karena penghujung akhir dari seseorang yang tidak mendapatkan dokter, ketika dia sakit parah misalnya, mautul abadan, matinya anggota tubuh. Kan begitu? Ini dalam hal masalah fisik, masalah tubuh. Wa amma idza lam yahsul lil 'abdi nur risalah wa hayatuhu mata qalbahu mautan la turjal hayati ma'ahu abadan.
Adapun apabila seorang hamba tidak bisa mendapatkan cahaya risalah dan tidak bisa mendapatkan kehidupan dari risalah tersebut, maka yang akan mati adalah hatinya. Yang akan mati adalah hatinya. Bandingkan dengan tadi orang yang sakit, kalau tidak mendapatkan dokter apa? Yang mati apanya? Fisiknya. Tapi kalau seseorang hamba tidak mendapatkan cahaya risalah, tidak mendapatkan penghidupan dari risalah ini, yang akan mati apa? Kalbunya, hatinya yang akan mati. Maka ketika seseorang sudah mati hatinya, tidak ada lagi yang bisa diharap dari kehidupan dia selama-lamanya. Bagaimana mungkin manusia bisa diharapkan kebaikan yang hatinya sudah mati? Apakah bisa seorang manusia diharapkan kebaikannya kalau hatinya sudah mati? Bahkan dia akan menjadikan sumber keonaran bagi orang lain. Au saqawatan la sa'adat ma'aha abadan. Atau dia mendapatkan sesuatu yang petaka, bencana, maka tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan karena hatinya sudah mati. Fala falahu illa bittiba'ir rasul, maka tidak ada falahun, tidak ada kesuksesan illa bittiba'ir rasul, kecuali dengan berittiba, mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa inna allaha khassa bil falahi atba'ihil mu'minina wa ansari. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan kesuksesan itu adalah bagi orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mukminin dan dari kalangan orang-orang yang ditolongnya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada sebagian dari kalian, dari umat ini, yang menyeru kepada al-khair, kepada kebaikan, yang memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang al-muflihun, orang-orang yang mendapatkan kesuksesan. Lihat di sini, unsur amar ma'ruf nahi mungkar tetap menjadi unsur untuk mendapatkan kemenangan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu apa sih? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Itu adalah unsur kunci kesuksesan seseorang. Maka tidak ada kesuksesan illa bittiba'ir rasul, kecuali dengan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nanti dikumpulkan pertanyaannya, insyaallah dijawab sama Mukhtar nanti.